jama'ana fi musalla Sendakan Aceh Utara. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dhurrina wa maulana Muhammadin Mustafa. Ada sebuah penelitian di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir, di mana 98,2% manusia akan berinteraksi dengan emosinya dalam jangka waktu 14 sampai 18 setiap harinya. Ada yang senang karena mendengar ceramah Buki yang mengalir, ada yang sedih karena TPP-nya belum cair. Akan tetapi emosi manusia yang berupa marah, sedih ataupun malu diekspresikan oleh manusia dengan berbagai cara dan dengan berbagai bentuk. Sehingga ada ungkapan, kalau kamu sedih, keluarkanlah kesedihanmu. Kalau kamu marah, boleh sedikit keluarkan kemarahanmu. Akan tetapi kalau kamu malu, jangan keluarkan kemaluanmu. Emosi atau nafsu yang ada pada manusia disejajarkan oleh Allah dengan jiwa pada surat Asy-Syams ayat 15. Wa nafsin wa ma sawwaha, demi jiwa dan penciptaannya. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, maka kami ilhamkan kepada setiap jiwa kita semua siapa yang akan menjadi celaka dan siapa yang akan mendapat fitrah takwa. Wal jannatu uiddat lil muttaqin, bagi orang yang bertakwa setelah berpuasa Allah akan janjikan mendapat surga. Insyaallah kita berdoa semoga semua kita yang hadir pada hari ini akan menjadi ahli surga. Amin. Bahagia sekali rasanya ketika ada dakwah dan ceramah akan ahli surga manduk ngok-ngok amin. Padahal awak tahu ibadah tayyubun. Kadang-kadang malas jinak. Bukan malas jinak, berasihin. Nah, inilah yang menjadi penghambat kita. Tapi insya Allah hari ini wajah kita semua sudah ahli surga. Amin. Minimal sudah dulu. Masalah ahli surga kita berdoa insya Allah. Alhamdulillah pada hari ini kita sudah melewati putaran kedua dari bulan Ramadan. Sehingga wajarlah bulan Ramadan disebut dengan BBM. Itu ada Pak Dedek, Bapak Umum. BBM itu bukan bahan bakar minyak yang kita anti, pakai barcode lagi, harus tukar plat jadi plat hitam lagi, bukan. Tapi BBM adalah bulan berkah maghfirah. Kepada siapa Allah turunkan maghfirahnya? Kepada kita semua yang mau berubah setelah puasa. Karena PBJ, puasa bersihkan jiwa. Kalau sebelum puasa mungkin kita nyonya main poker buat HP. Sampai le puasa kita malah cipta agensi. Menyusul dalam puasa kita nyonya galak jungkat ke juga. Sampai setelah Puro Raya kita malah tidak berangkat 4 ikut rumah. Kalau orang lain tambah gelar di kantor insinyur, CPSP, CCMS, atau setelah puasa dapat gelar la'allakum tattaqun, datang kita dapat gelar Raja Upan. Membugok bagoknya. Na'udzubillah. Allah berfirman, Rasul bersabda, dan Ustaz Gunawan berkata, semoga selawat beriring salam akan selalu tercurahkan, tersajikan dan tersanjungkan ke hadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana salah seorang ulama terkemuka di abad ke-13, Abu Laith As-Samarkandi, mengarang sebuah kitab Tanbihul Ghafilin yang menjelaskan proses penciptaan akal dan nafsu. Ketika Allah menciptakan akal Allah panggil akal tersebut, aqbilni, menghadaplah kepadaku. Maka akal pun menghadap, lalu Allah bertanya, man ana wa man anta, sokah soke. Akal pun menjawab, anta rabbi wa ana abduka ta'if, engkaulah Tuhanku dan aku hambamu yang lemah. Maka Allah berkata, tidaklah kuciptakan makhluk yang lebih mulia darimu wahai akal. Lalu Allah ciptakan nafsu. Ketika Allah panggil, dia tidak mau menghadap, Allah marah, Allah masukkan dia ke dalam neraka jahim selama 100 tahun. Lalu Allah panggil kembali si nafsu tidak mau menghadap kepada Allah.
maka Allah pun memasukkannya ke neraka juh atau neraka lapar selama 100 tahun lamanya. Setelah itu barulah nafsu menghadap ketika dipanggil, dan dia pun mengaku, anta rabbi wa ana abduka dhaif, wahai Tuhanku, engkaulah Tuhan yang maha hebat, sedangkan aku adalah hambamu yang hina. Bagaimana PBJ puasa mampu bersihkan jiwa, sehingga kita di bulan Ramadan ini sungguh sangat tepat untuk berinteraksi dengan sesuatu yang diturunkan di Ramadan, yaitu Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Ada jin di kantor lawan terun benang dalam Al-Quran utama kepada jus dalam puasa. Baik gedanya tamat juga jusnya, tapi jus jeruk, jus mangga, jus kokat, akhirnya liur raya yang nama tumpuk belum jus di rumah. Mudah-mudahan PBJ puasa bersihkan jiwa inilah yang Rasulullah ajarkan kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin, serta para ulama yang mutabar. Kata Ikrama Makaliman Tuan kepada Al-Mukarram yang mulia Bapak Kecil Bupati Aceh Utara, yang seharusnya tadi bisa hadir di sini. Tapi jangan sedih, jangan gundah, jangan gelisah, walaupun tidak ada Bapak Kecil Bupati di lantai 5, di lantai 4 masih ada Bupati juga, tapi Bupati mah berbeda. Boleh jumpai beliau. Sesuai kepada apa sehingga ya, para kabar, para kabang dan para kabur yang mungkin yang sudah kabur duluan tadi ada keperluan lain nggak apa-apa untuk belajar, dan kepada seluruh pemangku dan staf yang sudah sama-sama kita lakukan sholat dulu berjamaah. Mudah-mudahan dengan puasa bersihkan jiwa tidak ada lagi emosi dalam jiwa kita. Baik sampai kita nyoba dengan rumah, karu dengan rumah, mempepet lakon tumpang kini rumah tumpang dada banyak lakukannya. Akhirnya roh buku yang nak cok ciri roh luar cok black gelawa luar. Akhirnya diciri klik iluka gada boy itu ikan leblen mantang mengat ikah gada boy itu ikan kalung punggung. Akhirnya semua barang kecil barulah menyesal. Salah mami, salah papi, salah pipanya papi, dumpu lebih salah. Ma'asyiral muslimin wa sabratal mu'minin rahimakumullah, tepatlah bahwa PBJ puasa akan mampu membersihkan jiwa. Karena dengan puasa tidak ada lagi yang lihur raya, urang mepepet bengeh-bengeh dalam rapat, menyona urang nyaman dan bengeh dalam rapat, yang jidah meduk dunyok pak mataronya. Tunggu, sepertinya Anda kurang Quran dalam Ramadan. Insyaallah urangnya akan maleh dan duduk kembali dalam rapat agar bengeh doli. Kenapa? Karena dengan adanya puasa semua emosi akan menetralisir. Tidak ada lagi marah, tidak ada lagi benci, iri dan juga dengki. Karena kalau iri dan dengki yang kahana liwat. Orang yang iri innal hasada yakulul hasanata kama yakulun nar khataba. Sesungguhnya semua kebaikannya akan dimakan kalau dia punya penyakit iri. Hana puja pada dokter, hana obat. Pak dokter, dah obat iri dengki di Floribet, hana obat. Makanya, ma'asyiral muslimin, kesimpulan kultum singkat kita pada hari ini, PBJ, puasa itu memang benar membersihkan jiwa. Tidak ada lagi rasa marah, benci dan juga iri dengki, karena orang yang iri ternyata bisa terjangkit penyakit lainnya. Putra penyakit yang kita kenal dengan namanya TBC. Batuk bukan, TBC terlalu banyak cemburu. Makanya menak orang yang berat dan dengki kita yang boleh cok karton, cok spidol boleh keluarga TBC. Insyaallah obat dan obat. Mudah-mudahan tausiah singkat ini bisa menginspirasi dan memotivasi kita semua. Baik susah, baik mudah, punya kendala baju baru itu jejak sosial aja. Weh karena sangkat marke bokset karena man tinggal DPP yang belum cair, silakan rapat dokumennya. Mudah-mudahan bisa segera terlaksana. Mohon maaf atas segala kekurangan, dan untuk semua yang sudah memberi perhatian saya ucapkan terima kasih. Salam PBJ, puasa bersihkan jiwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.